Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PGMI 6D akan menjelaskan tentang online learning, pembelajaran jarak jauh, dan blended learning pada mata kuliah teknologi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Puji Lestari, absen 45, akan menjelaskan tentang konteks dan komponen dari e-learning. Yang pertama adalah konteks e-learning. Konteks e-learning. E-learning atau electronic learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa dan digunakan untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik, antara lain adalah online learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Lalu yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar. Misalnya, external hard disk, flash disk, CD-ROM atau bahan cetak. Dan yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Pada dasarnya, e-learning memiliki 2 tipe, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berarti pada waktu yang sama, sedangkan asinkronus berarti pada waktu yang tidak bersamaan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa e-learning diadopsi dan diimplementasikan, antara lain karena e-learning merupakan cara yang relatif cepat untuk mendistribusikan bahan ajar, dan materi e-learning juga dapat diperbaharui dengan cepat. E-learning juga dapat diakses oleh lebih dari satu user. Komponen e-learning. Komponen yang membentuk e-learning menurut Romi Satriawahono adalah infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer atau PC, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi. Jaringan komputer yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Di dalamnya juga terdapat peralatan telekonferensi, yaitu pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Apabila kita memberikan layanan synchronous learning, yakni proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan murid sedang belajar melalui telekonferensi. Setidaknya ada 4 komponen penting dalam membangun budaya belajar dengan menggunakan model e-learning di sekolah. Keempat komponen itu ialah yang pertama, peserta didik dituntut secara mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai agar siswa mampu mengarahkan, memotivasi, mengatur dirinya sendiri dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, pendidik mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, tersedianya infrastruktur yang memadai. Dan yang terakhir, adanya administrator yang kreatif serta penyiapan infrastruktur dalam memfasilitasi pembelajaran. Mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik, antara lain adalah online learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Lalu yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar. Misalnya, external hard disk, flash disk, CD-ROM atau bahan cetak. Dan yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Pada dasarnya, e-learning memiliki 2 tipe, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berarti pada waktu yang sama, sedangkan asinkronus berarti pada waktu yang tidak bersamaan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa e-learning diadopsi dan diimplementasikan, antara lain karena e-learning merupakan cara yang relatif cepat untuk mendistribusikan bahan ajar, dan materi e-learning juga dapat diperbaharui dengan cepat. E-learning juga dapat diakses oleh lebih dari satu user. Komponen e-learning.
Komponen yang membentuk e-learning menurut Romi Satriawahono adalah infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer atau PC, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi. Jaringan komputer yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Di dalamnya juga terdapat peralatan telekonferensi, yaitu pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Apabila kita memberikan layanan synchronous learning, yakni proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan murid sedang belajar melalui telekonferensi. Setidaknya ada 4 komponen penting dalam membangun budaya belajar dengan menggunakan model e-learning di sekolah. Keempat komponen itu ialah yang pertama, peserta didik dituntut secara mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan yang sesuai agar siswa mampu mengarahkan, memotivasi, mengatur dirinya sendiri dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, pendidik mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran, memahami belajar, dan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, tersedianya infrastruktur yang memadai. Dan yang terakhir, adanya administrator yang kreatif serta penyiapan infrastruktur dalam memfasilitasi pembelajaran. Saya, Ikvina Zulfa Fitriana, absen 6 akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu Blended Learning menurut Sri Sakti. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari 2 kata, yaitu blended dan learning. Blend berarti campuran atau gabungan bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik. Sedangkan learning memiliki makna umum yakni belajar. Jadi, blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dengan e-learning. Menurut Sri Sakti, konsep dalam pengembangan pembelajaran digunakan model penggabungan atau blended learning. Model dianggap memberikan solusi dalam pengembangan pembelajaran pada institusi yang masih menerapkan pembelajaran elektronik yang menyambung pada internet atau online sebagai tolak ukur aktivitas. Secara konsep, pengembangan model blended learning didasarkan pada model pembelajaran menurut Sri Sakti, membagi model pembelajaran secara umum menjadi 4 kelompok, seperti dapat dilihat pada tabel. Presentasi bahan ajar berbasis web 0%, model tradisional, pembelajaran tanpa memanfaatkan fasilitas online dan pembelajaran dengan tatap muka. Selanjutnya 1-29%, fasilitas web. Pemanfaatan web dalam proses pembelajaran untuk membantu peningkatan penguasaan bahan ajar yang tidak terpenuhi dalam proses tatap muka dan pemanfaatannya lebih banyak pada pengumpulan tugas. Selanjutnya 30-79% penggabungan. Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara bahan ajar berbasis web dan tatap muka. Kemudian porsi pembelajaran online lebih besar dari tatap muka dan dalam proses pembelajaran interaksi lebih banyak dilakukan. Selanjutnya 100% online atau e-learning. Seluruh proses pembelajaran melalui online dan tidak ada pembelajaran tatap muka. Baik, saya Azizah Nur Aini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hybrid learning. Hybrid learning merupakan penggabungan pembelajaran online dengan tatap muka di kelas. Pembelajaran secara tatap muka dikurangi akan tetapi tidak dihilangkan sama sekali. Penggabungan dari 2 metode tersebut dimaksud untuk mengambil komponen-komponen terbaik dari metode yang digabungkan tersebut. Jadi, hybrid learning pengertiannya seperti itu. Untuk masa pandemi seperti sekarang ini mungkin dapat digunakan dalam sekolah-sekolah, tapi harus menaati peraturan dari pemerintah. Kelebihan hybrid learning di masa pandemi. Yang pertama, dapat menekankan pentingnya pembelajaran tatap muka untuk anak-anak. Yang kedua, anak kembali bisa bersosialisasi dengan teman dan gurunya. Dan yang terakhir, waktu belajar yang menjadi lebih fleksibel.
Untuk kekurangannya, yang pertama, orang tua yang bekerja harus menjaga anak ketika jadwal belajar di rumah. Yang kedua, potensi penyebaran COVID-19 yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, jadwal harian yang juga tidak terstruktur dan banyak siswa yang menimbun pelajaran dan video. Saya Awali Sakdati Alina akan menjelaskan tentang klasifikasi blended learning. Perkembangan blended learning selama beberapa tahun menjadi tonggak beberapa ahli dalam membangun teori untuk mengklasifikasikan dan membuat kategori pembelajaran blended learning. Zhu mengklasifikasikan 3 model blended learning dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu keseluruhan program dikembangkan secara online dengan melibatkan guru dalam memberikan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara tatap muka di kelas yang sesungguhnya. Yang kedua, program dilaksanakan secara terintegrasi dengan teknologi. Tugas diberikan secara digital daripada kegiatan tatap muka dan menggunakan beberapa media digital. Untuk melengkapi tugas pembelajaran tatap muka, diberikan instruksi tatap muka menggunakan ilustrasi dan menggunakan tugas digital. Yang ketiga, program tatap muka dikolaborasi dengan menggunakan teknologi. Pada bagian ini, guru memberikan tugas dan instruksi tatap muka selama aktivitas. Tugas secara online diberikan kepada siswa untuk pembelajaran khusus setelah sekolah. Mengklasifikasikan model blended learning menjadi 4, yaitu rotation model, flex model, self-blend model, dan enrich virtual model. Rotation model merupakan program kegiatan yang melibatkan siswa untuk berotasi dalam sebuah jadwal yang telah ditetapkan guru di antara modalitas belajar. Modalitas tersebut dapat berbentuk guru di antara modalitas belajar. Modalitas tersebut dapat berbentuk modalitas daring, proyek kelompok, tutoring individu, serta tugas atau ujian tertulis. Yang selanjutnya yaitu model flex, merupakan program yang memanfaatkan internet sebagai media penyampai isi dan instruksi, sedangkan siswa bergerak menurut jadwal dinamis yang disusun masing-masing individu dan guru berada di lokasi yang sama dengan siswa. Yang selanjutnya, model self-blend membiasakan siswa memilih satu kelas atau lebih yang diadakan secara daring sepenuhnya sebagai pelengkap kelas tradisional dengan guru daring. Siswa melakukan percampuran model pembelajaran atas inisiatif sendiri antara kelas daring dengan pembelajaran tatap muka. Yang selanjutnya yaitu model enrich virtual, merujuk pada pengalaman belajar di sekolah seutuhnya yang mengizinkan siswa membagi waktu antara mengikuti pembelajaran di sekolah dan belajar mandiri secara terpisah dengan penyampaian isi dan materi secara daring. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.